Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Saudara-saudara terkasih, apakah kamu pernah mendengar istilah doa presidensial? Saya yakin belum semua di antara kita mengetahui hal itu. Karena memang istilah ini sungguh jarang kita dengar. Tetapi sebenarnya sering kita alami dan sering dilakukan. Apa sebenarnya doa presidensial itu? Mungkin yang kita tahu selama ini doa Bapa Kami, doa Salam Maria, kemuliaan. Tetapi apa itu doa presidensial? Mungkin bagi kita yang belum mengetahui, mungkin kita merasa, barang apa ini? Ternyata ada rupanya barang-barang seperti ini dalam gereja Katolik. Mengapa saya tidak tahu? Wajar menurut saya, karena ini hanyalah suatu istilah. Nah, jika kamu pernah dan sering mengikuti perayaan Ekaristi, kamu mungkin sudah hafal, bahkan mengetahui doa-doa yang didoakan oleh imam ketika perayaan Ekaristi. Mungkin seperti saya, frater-frater yang lain, anak seminari, umat-umat yang di paroki, yang hampir setiap hari mengikuti perayaan Ekaristi, biasanya kita semua sudah menghafal dan mengetahui beberapa doa di dalam sakramen Ekaristi tersebut, terkhusus pada doa syukur agung. Nah, pada saat itu biasanya orang yang sudah mengetahui dan menghafalnya, kadang ketika imam mendoakan doa syukur agung, kita juga ikut di bangku mendoakannya atau menyebutkannya dalam hati. Artinya ketika imam berdoa dan mendoakan doa syukur agung, karena kita sudah mengetahui kata-katanya, kita sudah mengetahui doa yang tertera di situ, kita juga mengikutkannya dari bangku. Ini merupakan hal yang tidak tepat. Karena apa? Doa syukur agung itu dan doa-doa dalam perayaan Ekaristi, dalam ritus Ekaristi itu dikhususkan bagi imam. Ada doa yang dikhususkan bagi umat, tetapi ada yang sungguh dikhususkan bagi imam, sehingga kendati pun kita mengetahuinya, kita tidak diharapkan untuk mengikutinya. Saya ketika seminari pernah ditegur oleh seorang pastor karena ketika mereka mendoakan doa syukur agung, saya juga ikut mendoakannya dari bangku. Pastor itu mengatakan bahwa itu tidak boleh. Sekarang saya ketahui bahwa memang hal itu tidak boleh, karena doa syukur agung itu hanya diperuntukkan bagi para imam. Itulah yang disebut sebagai doa presidensial. Jadi doa presidensial adalah doa-doa yang dikhususkan bagi imam yang merayakan Ekaristi. Itulah doa presidensial. Jadi kendati pun kita umat mengetahui doa tersebut, kita tidak perlu mengikutinya, kita tidak perlu mendoakannya, kita tidak perlu mendaraskannya. Cukuplah apa yang diperuntukkan kepada umat, itulah yang kita doakan, itulah yang kita nyanyikan, itulah yang kita sahut. Jadi yang bukan untuk kita, yang bukan diperuntukkan untuk kita, janganlah kita doakan. Dalam doa syukur agung, bagi kamu yang sering sekali mengikuti perayaan Ekaristi, kamu pasti menghafal setengah seperempat dari doa tersebut. Tapi diingatkan kepada kita bahwa kendati pun kita tahu,
kita tidak boleh ikut mendoakannya dari bangku. Karena doa itu hanya diperuntukkan kepada para imam yang membawa sakramen Ekaristi atau yang membawa perayaan Ekaristi. Semoga katekese ini berguna untuk kita semua. Pace e bene.